Halo semuanya, selamat malam. Wah, senang sekali ya akhirnya saya bisa live Instagram pada malam hari ini ya. Pertama kalinya apa yang saya cita-citakan akhirnya terwujud. Nah, malam ini kita akan ngobrol banyak ya tentang apa yang sudah kita alami selama masa COVID ini. Nah, teman-teman, saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberlimpahan, pencerahan-pencerahan ya. Seperti saat ini di hari purnama yang indah ini, semoga pikiran kita diberikan penerangan sehingga kita bisa menjadi jauh lebih baik lagi di hari ini. Teman-teman, kami di Anemon memiliki satu program baru di mana kita melakukan satu kegiatan edukasi online yang diberi nama Mission. Mission adalah singkatan dari motivasi, inspirasi, dan edukasi online. Ya, seperti kita ketahui bersama, COVID-19 ini ternyata sudah begitu mengubah banyak hal, banyak habit yang kita miliki sebelumnya sekarang jadi berubah gitu ya, termasuk cara kita belajar. Saya senang sekali akhirnya bisa mewujudkan program ini dan mulai di launching kemarin di Hari Raya Saraswati. Saya bersama tim bilang bahwa oh my God, ternyata sekarang semesta mengalirkan ilmu-ilmunya dengan cara yang berbeda. Kalau dulu manusia kita semua ya masih meyakini bahwa cara-cara lama itu adalah cara-cara yang terbaik. Ternyata semesta berkata lain ya. Kita harus mengupgrade terus bagaimana cara kita belajar, bagaimana cara kita mengajar, dan bagaimana cara kita untuk berbagi. Mission memiliki program-program diantaranya ya live Instagram seperti ini, kemudian nanti akan ada live di YouTube, di Facebook, kemudian ada juga webinar ya, webinar lewat Zoom dan lain-lain. Itu nanti program-program yang sudah kita rancang, dan program-program tersebut bisa jadi adalah sharing-sharing ilmu yang sudah saya pelajari ataupun pengalaman-pengalaman yang sudah dialami yang tentunya masih jauh sekali dari kata sempurna ya. Tetapi kami berharap mudah-mudahan apa yang bisa dibagikan bisa bermanfaat dan memberikan sedikit inspirasi untuk kita semua menjadi lebih baik. Nah, hari ini sangat spesial ya karena kita akan sama-sama belajar dari seseorang yang luar biasa. Oh iya, kata mission, banyak yang nanya nih, apa sih sebenarnya mission apa sih gitu ya. Nah, kami percaya bahwa setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini itu pasti memiliki satu misi hidup jauh sebelum kita dilahirkan gitu ya. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak berguna. Setiap manusia yang hidup akan memiliki misi. Jadi misi kita berbeda-beda, misi jiwa kita, untuk apa kita sebenarnya dilahirkan ke dunia. Dan saya sangat senang sekali, dan saya menemukan ketika saya mulai punya Anemon, saya merasa bahwa ada satu misi yang harus saya selesaikan di dunia ini. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa namanya menjadi mission. Di samping mission itu adalah singkatan dari motivasi, inspirasi, dan edukasi online. Oke. Tanpa menunggu lama-lama lagi, boleh kita tepuk tangan virtual dulu, yeay, sebelum kita menyambut Mami Santi, yeay, kita tepuk tangan dulu. Oke, kita tunggu dulu Mami Santi Sastra, yeay. Mami, thank you. Akhirnya Mami, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Karena sebetulnya pertemuan ini udah lama ya, Mi ya, yang ingin kita lama. Cuman mencari konsepnya udah lama ya. Saya sama Ami sih sebetulnya. Itu sebab ngobrol, pengennya buat apa gitu ya. Sampai kemudian Ami ini memang luar biasa. Ami ini memang luar biasa. Dia sudah sempat dia bisa mengambil rangkuman itu dan kemudian membuat yang katanya tadi mission ya. Itu luar biasa, memang seperti itu. Lebih disempurnakan kita, Mami. Hari ini adalah hari yang terbaik ya, Mami. Pas purnama lagi ya, Mami ya. Iya. Kan katanya hanya ada dua hari baik dan hari terbaik.
Dan kita sekarang berada di satu hari itu. Oh, luar biasa sekali. Gimana kabarnya Mami? Sehat ya? Sehat, Astunggara sehat. Terima kasih loh Mami, di tengah kesibukan Mami akhirnya bisa juga kita ini ya sama-sama berbagi hari ini ya Mami ya. Teman-teman, Mami Santi ini dulu saya ketemu pertama kali itu tahun 2012 ya Mami ya. 2012 ya? 2012 bener-bener 2012 Mam. 2011 Mam. 2011 Waktu itu ya? Ceritanya nih saya baru mau itu saya disuruh saya mau ini ya mau launching franchise-nya Anemon waktu itu untuk pertama kalinya. Terus saya dikasih tugas nih, dikasih tugas sama konsultan franchise-nya, Bu Ami harus presentasi di depan audiens. Oh my God, ini bener-bener sesuatu yang nggak pernah saya lakukan gitu. Terus di mana nih? Siapa nih yang bisa bantu saya? Akhirnya saya menemukan satu nama, Santi Sastra. Terus saya tanya, saya cari ini di mana nih? Akhirnya 2 jam kita ya Mami ya, benar-benar ilmunya Mami digunakan pada saat itu dan wow, ternyata berbicara di depan umum itu menyenangkan. Menyenangkan. Jadi ketika sudah belajar, akhirnya kita sudah menguasai materi, wow luar biasa banget hari itu Mami. Berhasil meyakinkan orang gitu ya, jadi banyak banget pelajaran hari itu dan akhirnya bisa menjual franchise. 7 outlet langsung. Sampai sekarang berapa franchise sudah Ami? 130 Mam. Astungkara. Tapi momentumnya itu waktu 2011 itu Mam, momentumnya meletupnya itu waktu 2011 itu. Setelah belajar sama Mami. Karena sebetulnya gini, yang pinter itu anak didiknya, gitu kan. Biasa kita kalau sebagai guru itu kan kasih teknik-tekniknya, terus kemudian yang bisa menjabarkan itu ya anak didiknya, luar biasa. Ketemu guru yang tepat ya. Itu ada yang nanya suami, apa sih yang penyebab meletupnya katanya, apa sih yang buat meletup katanya. Ada yang nanya begitu tuh. Iya, Kak Putri yang nanya ya. Nah, waktu itu kan waktu itu saya merasa tidak percaya diri sama sekali untuk berbicara di depan umum gitu ya. Nah, ketika hal itu yang kita takutkan itu sudah bisa terlewati dengan teknik-teknik yang akhirnya dengan persiapan juga kan, akhirnya sudah bisa kita lewati rasa takut itu. Kita merasa, oh ternyata saya bisa, saya pingin melakukannya lagi. Oh ternyata ini pun saya lewati gitu. Akhirnya semangat itu pun timbul dan itu yang menyebabkan kalau ini aja saya bisa, yang lainnya pasti juga saya bisa gitu. Wow, keren. Keren. Aduh, ngomong-ngomong ibu kan pernah juga ya, ibu saya juga pernah belajar sama Mami. Jadi bukan hanya saya, tapi suami, anak, ibu, ipar, semuanya, satu keluarga. Karena kita kan perlu orang-orang yang positif ya, untuk membuat kita menjadi jauh lebih baik. Jadi, lingkungan itu kita ciptakan gitu. Dan salah satunya, saya merasakan hal-hal yang banyak perubahan ke arah yang lebih positif ketika saya bergabung di Santi Sastra. Nah, sekarang giliran Mami nih, yang cerita nih. Santi Sastra itu apa sih bagi teman-teman di sini yang sudah hadir tapi pengen lebih tahu lagi nih siapa sih seorang Santi Sastra, kemudian apa sih Santi Sastra itu dan Santi Sastra Public Speaking dan bagaimana Santi Sastra Public Speaking bisa mengubah hidup begitu banyak orang termasuk saya. Kita mulai dengan perjalanan Santi Sastra. Kalau boleh saya bercerita dari awal, memang profesi awal itu kan dari penyiar radio. Penyiar radio, kami belum lahir di tahun 77 ya. Sebetulnya udah. Baru lahir. Ketahuan umurnya, ups. Itu sendiri sebetulnya gabungan nama antara Santi dan Sastra. Sebetulnya Sastra itu nama suami, jadi Santi Sastra. Nah awalnya itu bukan Santi Sastra Public Speaking. Di awal-awal di tahun 2004 kita berbadan hukum secara CV itu di Santi Sastra Production. Santi Sastra Production ya, kita mengelola radio yang namanya Duta FM di tahun 2000 saat itu. Nah berkembangnya dengan kondisi, karena pada saat itu kita kemudian
kita mohon maaf nih, nggak nyombong, tapi boleh dong berbangga hati gitu ya. Kita biasanya pionir, Ami. Kita biasanya pionir. Saat tahun 2004 belum begitu banyak event organizer, kamilah event organizer. Dan seperti biasa, kami ini biasanya tidak pernah, kami itu selalu sering ditunjuk untuk mendapatkan sebuah pekerjaan atau proyek. Jadi bukan mengirimkan tender atau pakai tender gitu ya, tapi kami selalu ditunjuk. Kemudian di tahun 2008 kami mulai membuat Yayasan Santi Sastra Public Speaking yang lebih bergerak di bidang pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi untuk event organizer-nya kita tinggalkan seiring dengan kita menyelesaikan tugas kita untuk tidak lagi mengelola radio pada saat itu. Terus kemudian berkembangnya public speaking di tahun 2014 ya, kita sama-sama di komunitas hipnosis. Saya dengan Mbak Ami juga sama-sama di PKHI, di Perkumpulan Komunitas Hipnosis Indonesia. Nah, saya baru, kayaknya Ami lebih senior daripada saya ya, belajar hipnosis ya. Kebetulan lebih dulu, tapi senior atau enggaknya kan dari fokusnya ya Mam ya, dan prakteknya. Saya di tahun 2014. Saya di tahun 2014 baru bergabung atau baru mempelajari ilmu hipnosis. Dan itu pun tidak ada yang kebetulan memang jalannya ke sana. Tetapi belajar hipnosis ini sekali lagi tidak ada pemikiran saya pada saat itu untuk menjadi seorang hipnoterapis. Tidak. Tidak ada sama sekali. Karena ini aja jalan aja gitu ya, biarin aja, jalan ngalir aja gitu ya, ngalir aja sebagai seorang entertainer. Saya pikir perlu juga kita tahu hipnosis seperti itu. Tetapi berjalannya waktu, seperti Ami mengatakan bahwa semesta ini sangat mendukung. Ini kan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Semesta mendukung, saya diberikan rubrik di koran, di media cetak, terus kemudian kebetulan waktu itu komunitas kita belum ada perwakilan di Bali, jadi setiap ada pasien di Bali, saya disuruh menangani, dan itu pun kita baru selesai ini ya, selesai pelatihan ya, jadi langsung praktek yang seperti itu. Terkaget-kaget lah kita melihat kondisi-kondisi itu. Sampai kemudian akhirnya saya merasakan bahwa ini memang jalan yang harus saya lalui, yang seperti itu. Sehingga saya memberanikan diri untuk men-tagline diri saya menjadi mindset motivator. Karena yang kita rubah itu adalah cara berpikir seseorang. Kalau kita tidak akan mungkin bisa merubah orang lain, tetapi kita, orang itulah yang harus merubah mindsetnya, seperti itu. Jadi kayak Ami mengatakan, kemudian Ami merasa excited, itu karena Ami sendiri yang bisa merubah mindsetnya setelah Ami mengetahui teknik-teknik dan cara yang benar untuk berbicara depan umum. Jadi semuanya berawal dari pikiran kita masing-masing ya Mam ya. Terapis itu mengantarkan bagaimana kita bisa masuk ke state moment kita untuk menjadi jauh lebih baik, ataukah untuk mendapatkan satu momentum yang bisa membuat kita menjadi jauh lebih baik. Benar ya Mam ya? Betul. Betul. Luar biasa sekali. Mami, kan sekarang ini masa pandemi ya Mam ya. Jadi seperti kita ketahui, pandemi ini benar-benar merubah dunia, bukan hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga dari banyak hal yang berubah, dari habit kita, kemudian lingkungan kita, banyak sekali hal-hal yang sebelumnya bukan menjadi satu kebiasaan kita, itu kita harus menjalani sesuatu seperti menempuh hidup baru gitu ya Mam ya, kalau boleh saya katakan. Kita seolah-olah tidak bisa mengatakan nggak bisa, kita nggak seolah-olah nggak dikasih untuk bilang saya nggak mau berubah. Nah, semesta ini benar-benar menginginkan kita untuk berubah sesuai dengan yang semesta mau hari ini, gitu ya, Mam ya. Kalau di Anemon kan banyak banget ya, Mam ya, perubahan. Jadi dari kita awalnya melakukan kegiatan belajar mengajar yang tatap muka yang dengan sejumlah orang, gitu ya. Sekarang kita harus mengurangi dengan protokol kesehatan yang begitu ketatnya. Kemudian training-training yang harusnya sebelumnya kita lakukan juga sementara masih kita cari formula yang tepat bagaimana cara menyampaikan training-training yang sebelumnya harus ngumpul ratusan orang seperti itu ya Mami ya. Nah kalau Mami sendiri
apa sih perubahan-perubahan yang Mami rasakan selama masa pandemi ini, Mam? Kita mulai coba kronologis pada waktu pandemi itu. Yang kena di Bali itu saya ingat banget adalah di tanggal 16 Maret, Ami. 16 Betul. Maret. Karena apa? Karena padahal COVID ini kan sudah dari tahun lalu ya, tetapi dari bulan Januari itu kita masih aman lah, di Bali terutama atau di Indonesia masih aman. Terus kemudian Februari mulai lah, di pas Maret kita kemudian langsung seakan-akan bumi itu berhenti bergerak. Saya ingat sekali di tanggal 15 Maret itu saya masih melakukan hipnosis massal ya, Power of Mind di sebuah koperasi yang ada di Sanur. Itu masih ratusan orang, masih ratusan orang juga untuk teman-teman yang sekarang sedang bergabung. Nah, di tanggal 16, jadi di bulan Maret sampai 16 Maret, 16 Maret sampai dengan bulan Juni, Maret, April, Mei, itu kalender saya sebetulnya sudah tanda silang semua. Sudah penuh, sudah penuh. Karena apa? Karena pada masa-masa itu kan kalau dikatakan di Bali, saya paling aktif untuk dimintain bantuan untuk juri jegek bagus untuk seluruh kabupaten kota Denpasar. Nah itu bergilir ya. Terus belum lagi kegiatan-kegiatan di kampus dan juga pelatihan-pelatihan sendiri yang sudah dijadwalkan oleh Santi Sastra Public Speaking. Jadi itu benar-benar sudah penuh full. Tapi tiba-tiba harus stuck dan kemudian harus tidak diadakan. Ibaratnya pada saat itu saya atau terutama ya karena di Santi Sastra saya sendiri sebagai pemimpinnya, jadi kita sempat stuck sebentar sekitar 1-2 minggu. Tapi tidak berhenti sama sekali 1-2 minggu itu. Kita langsung berpikir untuk supaya tidak berhenti. Apa yang bisa kita lakukan? Pada tanggal 11 Maret, saya sempat melaunching buku saya yang namanya Happy Mind, Happy Life, yang berisi kutipan. Ya, yang ini artinya untung. Jadi selalu Mas Untung itu ada di Jawa. Untung 11 Maret gitu ya, 11 Maret. Waktu itu saya dan tim juga agak memilih tanggal, apakah mau tanggal ini, tanggal itu. Dan pada saat itu kan saya lagi ada gawe besar nih sama Pak James Gui yang harusnya 20 Maret kalau nggak salah. Anemon juga ikut kan itu. Iya, udah bayar lagi gitu kan. 20 Maret. Jadi kita maunya launchingnya di pas 20 Maret, tapi entah kenapa saya waktu itu majukan aja tanggal 11 Maret. Pada saat kondisi bumi berhenti bergerak, jadinya kepanikan tidak akan memecahkan dan mendapatkan sebuah ide. Jadi kita harus bawa masuk ke dalam, kemudian kita coba gali apa yang bisa kita lakukan, kita tanya pada diri sendiri, kita tanya pada semesta, apa yang terbaik untuk bisa kita lakukan. Jadi mulailah saya jualan buku online. Jadi terus kemudian saya buat lomba quote, baca quote waktu itu dari anak-anak dulu, terus kemudian setelah selesai 2 minggu saya buat untuk yang dewasa dulu terus baru anak-anak gitu ya. Dewasa dulu terus baru anak-anak. Itu udah makan waktu 1 bulan. Jadi udah lumayan nih di bulan April. Bulan April mulai mikir lagi kan. Dan saya sangat beruntung juga saya selalu berada di sekitar atau di sekeliling orang-orang yang positif. Sama dengan Ami, kita selalu menarik hal-hal yang positif. Beruntung sekali juga Pak James Gui pada waktu itu kalau saya sempat 2 minggu atau hampir 1 bulan pingsan, Pak James Gui nggak sampai 1 bulan, kayaknya 1 minggu atau 10 hari dia udah bangkit duluan untuk menggunakan online. Jadi kalau tidak karena COVID, saya juga nggak pernah IG live seperti ini, nggak pernah. Saya juga nggak akan pernah tahu yang namanya Zoom. Akhirnya apa yang harus kita lakukan? Kita mulai belajar. Mulai belajar bagaimana kita mempergunakan Zoom. Dan hal yang paling sangat tidak saya lupakan, seperti Ami tidak pernah melupakan momen pertama, the first moment Ami bagaimana menjual, saya juga tidak akan melupakan bagaimana the first experience, bagaimana saya mempergunakan Zoom. Luar biasa Mami. Seminarnya di tanggal 8 Maret. Saya nggak pernah pakai Zoom. Dan
yang lebih heboh lagi bagaimana saya harus meyakinkan 265 peserta yang sudah bayar, termasuk Anemon itu kan. Setiap mau WA atau setiap mau telepon Iya. itu selalu dengan mantra pasti bisa, pasti tidak minta kembali duitnya ya, seperti itu ya. Sementara itu berjalan dengan baik dan tidak ada satupun yang refund seperti itu kalau dalam kondisi pandemi. Jadi itu yang kami lakukan dan sekarang udah terbiasa dengan online semacam ini, enak banget. Jadi dari Kids Talk, dari pelatihan-pelatihan Kids Talk yang anak-anak saya belum bisa, saya belum berani offline ya. Jadi online seminggu sekali. Kemudian untuk remaja baru mulai minggu lalu kita offline. Kemudian juga pelatihan public speaking itu baru offline ya. Baru offline, tetapi memang kalau Mbak Ami kelasnya ratusan orang, kalau kelas saya memang lebih banyak praktek dan tidak banyak orang, ya, tidak banyak orang, tidak banyak, paling 10 orang ya, seperti itu. Ya, ternyata dari ceritanya Mami, kondisi COVID ini justru membuat satu keterdesakan artifisial yang membuat kita melampaui dari kemampuan yang kita kira gitu ya, Mami ya. Dari awalnya kita nggak biasa, terpaksa harus belajar, akhirnya terbiasa dan sekarang ya sudah biasa aja melakukan seperti itu ya. Nyaman aja ya. Kadang-kadang memang benar Mbak Ami dan juga teman-teman, yang namanya the power of kepepet, itu ternyata memang benar adanya, dan itu memang mempergunakan pikiran bawah sadar gitu ya. Jadi the power of kepepet itu benar-benar dahsyatnya jauh lebih kuat daripada tidak kepepet gitu. Iya, benar. Jadi ketika kita kepepet, kita bisa mengeluarkan the giant within ourselves ya, Mami ya. Sebenarnya kita memiliki suatu kekuatan yang sangat besar, tapi karena nggak dibangunin, nggak dipaksa bangun oleh COVID seperti sekarang ini, jadi masih tertidur raksasa di dalam tubuh kita, seperti itu ya, Mami ya. Jangan pernah berharap atau jangan pernah berpikir bahwa kondisi ini akan kembali seperti saat sebelum COVID. Karena pasti tidak akan lagi bisa seperti itu. Jadi tidak akan bisa seperti itu lagi. Jadi kita jangan terus menangisi sebuah sumber mata air yang sudah kering. Jangan ditungguin terus itu sumber mata airnya. Tetapi justru kita harus melihat, Mbak Ami tadi katakan, Mbak Ami akan buat mission yang melalui online, dan kami juga sudah melakukan itu. Kami juga sudah melakukan itu. Jadi tidak hanya offline, tetapi online ini juga merupakan sebuah fasilitas. Dan saya pikir teman-teman yang lain pun, jadi begini Mbak Ami dan juga teman-teman. Kadang-kadang kan ada orang yang misalnya jatuh, ada tipe orang yang jatuh, kemudian dia merenungi dulu. Dia mikir, kenapa ya kok saya jatuh? Apa ya penyebabnya saya jatuh? Kenapa ya bisa? Banyak why-nya, kenapa, mengapa, dan sebagainya. Tetapi ada yang orang jatuh, terus kemudian, alah jatuh, udah aku bangkit lagi. Ada yang seperti itu, ya. Jadi semua itu tergantung dari masing-masing karakter yang sudah terbentuk sampai dengan hari ini. Kalian atau kita mau cepat atau mau lambat, kita mesti harus mau berubah. Karena yang kuat dalam pandemi ini bukan yang kaya, tetapi adalah yang kuat adalah orang yang punya inisiatif, punya inovatif, dan mau fleksibel. Kreatif, inovatif, dan mau fleksibel ya, Mami ya. Oke, teman-teman boleh sharing pengalamannya, apa sih perubahan-perubahan yang teman-teman alami, apa giant yang di dalam diri ini yang bisa keluar, yang ternyata setelah COVID ini kita menemukan sesuatu kemampuan yang luar biasa yang sebenarnya kita tidak menyangka bahwa kita memiliki kemampuan itu gitu ya, atau perubahan-perubahan apa sih yang teman-teman alami ketika melewati masa-masa pandemi ini. Ayo, boleh sharing di kolom komentar? Boleh, kita berbagi ya, Mami ya. Oke, siapa aja nih yang udah bergabung? Wow, banyak sekali ya. Teman-teman, thank you ya sudah menyempatkan waktunya. Pak Hendrik Luminto, salam kenal. Wow, di Natah Bali ini kayaknya saya kenal deh kayaknya.
teman saya ini luar biasa banget. Beliau ini kalau nggak salah ya, pulang dari Jerman, kemudian sekarang berjualan, memproduksi produk-produk yang ini kayak minyak seperti itu, benar ya? Mbak Putu ya ownernya ya di Natah Bali, ini luar biasa banget semangatnya, semangat untuk beradaptasi benar-benar dibutuhkan ya Mam ya di masa-masa pandemik ini. Oke, Mami, di masa-masa pandemi ini kan kita tuh dituntut untuk berubah sangat cepat ya, perubahan yang nggak nunggu lah istilahnya. Kalau nunggu sesuatu menjadi lebih baik, nah sampai kapan kita akan menunggu? Pasti kita akan dituntut untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik dari hari ini gitu ya. Nah, kira-kira Mam, kalau kita misalkan mau berubah, dari mana nih kita harus mulai startnya? Karena kadang-kadang kita nggak tahu nih, saya mau nih berubah, tapi saya nggak tahu nih mulai dari mana gitu ya. Nah, boleh Mami dikasih pencerahan nih kita nih. Dari mana kalau saya mau berubah? Kebetulan kembali lagi saya lebih dulu lahir, dan kebetulan juga saya lebih dulu berpengalaman, dan usia saya sudah tidak muda lagi, jadi lebih banyak di pengalaman. Kondisi-kondisi seperti ini sebetulnya yang lebih jelek saya sudah pernah alami. Sudah pernah saya alami, tapi itu kondisi jelek yang bukan dunia, artinya kondisi yang jelek pada diri saya sendiri, itu sudah saya alami, jadi nggak kaget. Kalau ini kan semua dunia mengalami. Biasanya dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, kepanikan itu pasti ada. Saat seseorang panik, kembali lagi, itu pikiran sadar kita itu tidak akan optimal. Nah, kecenderungan orang akan melakukan apa saja untuk sesuatu yang terkadang tidak dipikirkan panjang. Maaf ya, misalnya terus melakukan kebingungan, aduh yang cicilan banyak, yang harus ini, yang harus itu dan sebagainya, kebingungan, dan kemudian melakukan sesuatu tanpa pikir panjang, ikut ini, ikut itu, jualan ini, jualan itu, ya seperti itu. Sehingga justru akan mengeluarkan banyak modal yang seperti itu, banyak modal, dan kembali lagi ternyata karena itu bukan passionnya di sana, akhirnya tidak berjalan dengan baik, ya seperti itu. Saya wanti-wanti dengan anak-anak saya, Mbak Eci sama Mbak Meta waktu itu, untuk tetap konsisten di bidangnya, karena kalau kita tidak konsisten di bidang kita, dengan istilah kita hanya ikut-ikutan gitu ya, itu akan berpengaruh, tidak akan baik dan tidak akan langgeng. Itu pesan saya, menurut saya, pengalaman saya, karena saya juga pernah mengalami atau pernah melakukan usaha-usaha di luar dari kemampuan atau di luar dari keahlian saya. Akhirnya berantakan semua gitu ya. Yang es cincau kikalelo lah, yang buka toko aksesoris sampai berapa gerai lah, macam-macam lah, buat kantin lah, bla 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 bla. Akhirnya ya kembali lagi ke training, ke pelatihan, dan ke dunia-dunia yang memang bidang yang saya suka atau saya senangi. Kalau ditanya dari mana kita akan mulai, itu tergantung lagi dari masing-masing ya, masing-masing pribadi. Ada yang hanya untuk supaya mengisi waktu dan kemudian ambil pekerjaan-pekerjaan atau apa yang bisa membuat mereka berubah dan bertahan untuk hidup. Yang penting ada uang muter aja, seperti itu. Tanpa berpikir tentang profit, ada yang seperti itu. Tapi yang paling benar itu adalah begini Mbak Ami, apalah artinya kita pemasukan kalau kemudian pengeluaran juga ternyata membengkak, ya seperti itu kan. Soalnya dalam kondisi COVID ini kita juga banyak kok penghematan. Kita juga kalau kita naik kendaraan, BBM kita juga pasti ngirit lah, yang biasanya seminggu ternyata ini bisa sampai 2 minggu misalnya, seperti itu. Kemudian yang punya kebiasaan lifestyle kita makan di luar, otomatis dalam kondisi COVID ini kita nggak makan di luar. Yang biasanya suka nonton, yang suka karaoke atau suka beli sesuatu yang nggak perlu, sekarang harus direm, yang seperti itu. Itu sudah penghematan. Jadi mulailah dari sendiri untuk mulai menghemat. Menghemat. Sepertinya itu sudah dilalui oleh teman-teman. Dan itu harus terus dilakukan. Terus kemudian mulai gali potensi-potensi diri dan yang memungkinkan menjadi tren untuk kedepannya. Meskipun agak terlambat, tetapi tidak ada salahnya. Ya, ingat nggak Mbak Ami pada saat awal-awal COVID?
bagaimana yang namanya hand sanitizer habis. Iya, betul, betul. Betul kan? Bagaimana masker dijual dengan harga yang jubilah ya seperti itu, ya sangat tinggi. Nah sekarang udah nggak lagi gitu, udah nggak itu lagi. Nah coba kita sekarang yang laku face shield yang seperti itu kan. Jadi kondisi-kondisi seperti itu yang harus kita pikirkan ke depannya. Kira-kira apa yang akan laku dan bisnis apa yang akan bisa terjual, jangan ikut-ikutan ya. Yang benar ya seperti Mbak Ami, sari pangan itu benar karena itu adalah kebutuhan ya. Bagus. Benar-benar Mami. Nah, jadi kita mulai dari hal-hal kecil apa yang bisa kita lakukan ya Mami ya. Mulai dari penghematan, kemudian kita menemukan passion kita gitu Mami ya, dari apa sih sebenarnya hal yang nikmat kita kerjakan sehingga kita bisa memiliki daya tahan yang panjang gitu ya. Tapi kita juga tidak bisa melupakan apa yang dibutuhkan. Inilah kelebihan dari online ya, sangat tergantung dengan koneksi. Iya, kita nikmati aja ya. Saya dulu saya menikmati bagaimana jadi seorang penyiar dengan gelombang AM yang bisa kedengaran jauh sampai di Lombok, sampai di Banyuwangi, tetapi dengan suara yang tidak jernih, seperti itu ya. Oke. Jadi seperti itu. Kita mulai dari apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini supaya kita tetap bisa bertahan, kita bisa melakukan bisnis-bisnis seperti itu gitu ya. Tapi untuk melakukan bisnis jangka panjang ataupun usaha-usaha jangka panjang, kita kembali lagi kepada passion kita. Karena yang namanya usaha, kita tidak bisa tidak seperti sprint ya, jadi menggebu-gebu di awal lalu loyo di tengah jalan gitu, nggak bisa. Kita perlu tenaga yang cukup panjang, nafas yang panjang untuk bisa menyelesaikan sampai di titik akhir gitu ya Mami ya. Mami, ini kan banyak nih orang tua yang kaget gitu ya, begitu masa pandemik tiba-tiba anak-anak harus belajar di rumah gitu. Terus tiba-tiba harus beralih profesi menjadi seorang guru gitu ya Mami ya. Kemudian harus berpikir juga bagaimana untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Itu benar-benar tantangan yang luar biasa banget untuk kita ya sebagai orang tua, mesti harus multitasking. COVID ini mengharuskan kita untuk bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Nah, Mami, supaya pikiran ini lebih tenang, Mam, ada tips-tipsnya nggak? Bagaimana caranya supaya kita sebagai orang tua bisa melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang tua yang mendampingi anak-anaknya belajar di rumah gitu ya, misalkan di samping juga kita bertanggung jawab terhadap keuangan keluarga yang pastinya di saat COVID ini banyak yang mengalami penurunan seperti itu. Gimana Mam? Tipsnya Mam? Ini juga nanti bakalan kita bahas ya kayaknya Mbak Ami ya. Kita kan akan ketemu lagi ya sama netizen, ketemu sama teman-teman. Karena kita ada rencana yang sangat mulia di tanggal 7 ya. Rencananya tanggal 7. Kita akan adakan sebuah sharing itu dalam bentuk Zoom, jadi tidak terbatas waktu, bisa lebih banyak lagi teman-teman, kita bisa bertatap muka virtual. Kita akan bahas bagaimana jadi guru yang terbaik untuk anak kita, kan begitu. Karena kaitannya adalah dengan masa pandemi ini. Ada yang nggak siap karena ternyata menjadi guru itu nggak semua orang lo bisa ya, dan dia benar-benar harus mempunyai sebuah sifat atau sebuah kondisi yang bisa memahami bagaimana si anak itu sendiri. Kadang-kadang orang tua sendiri dia tidak akan bisa memahami bagaimana karakter anak itu, maka dia lebih senang kalau para gurunya yang akan mendidik ya seperti itu. Beberapa hal yang seperti itu. Banyak orang tua kemari dan mengatakan kalau sudah Mami Santi yang ngomong anak saya mau nurut Bu, saya dalam hati wah ini ada sesuatu yang salah ini. Ada sesuatu yang salah ya itu. Nah itu akan kita bahas nantinya di tanggal 7 ya Mbak Ami ya. Betul ya. Iya, benar sekali, benar-benar. Nah, teman-teman bagi teman-teman yang ingin bergabung di webinar kami gitu ya, nanti kita akan membahas temanya adalah teaching skill for parents. Nah, supaya orang tua di rumah lebih tenang dalam mendampingi putra-putrinya belajar ya. Jadi kita menjadi guru favoritnya buah hati kita di rumah gitu ya. Karena
menjadi guru sebenarnya kan memiliki perlu satu keterampilan di mana kadang-kadang secara alami orang tua belum memiliki keterampilan untuk mengajar ya secara alami ya, tetapi kita bisa mengasah itu dengan cara-cara tertentu yang nanti akan di-sharing oleh Mami di webinar tanggal 7 nanti ya. Bagi yang teman-teman yang ingin ikut bisa DM saya secara pribadi atau nanti kita akan bagikan flyernya ya Mami ya, dan linknya untuk bisa mendaftar. Dan yang sangat luar biasa, kita buat ini free ya Mbak Ami ya. Jadi ini benar-benar kita ingin berbagi ya, webinar kita yang akan kita lakukan di Zoom ini benar-benar free ya. Bagaimana kita akan menjadi memiliki skill sebagai seorang teacher untuk teacher terbaik gitu ya, kepada bagi anak-anak kita ya, seperti itu. Ami dan juga untuk yang lainnya. Ini sambil melihat waktu ya, kita kurang lebih kurang berapa menit lagi nih, karena kalau 10 menit lagi ya. Jadi dengan kata lain, kalau menjadi guru atau menjadi teman terbaik bagi anak dalam kondisi si ibu yang juga tidak menentu, karena kita sekarang ini kan berada di dalam kondisi yang tidak menentu, Ami. Tidak menentu dalam keuangan, tidak menentu dalam kesehatan, dan ini semua tidak menentu. Dan kemudian harus dihadapkan juga dengan si anak yang notabene, anak itu juga manusia. Kalau kita bisa bosan, anak juga tambah lebih bosan loh, ya kan? Nah, yang seperti kita nggak paham nih, nggak bisa paham nih. Jadi kalau anak lebih rewel daripada biasanya, kita justru marah yang seperti itu. Nah, itu sangat berlawanan dengan yang kita sebut yang agak melenceng dari apa yang kita sebut dengan hypnoparenting. Karena kalau di dalam hypnoparenting itu adalah bagaimana kita membuat pola asuh secara modern supaya anak itu tetap suka dan senang dan nyaman tanpa dia sadari bahwa kita telah memberikan nasihat kepada dia. Itu. Ya, nah semuanya itu akan kita share ya Mami ya di webinar nanti, dan itu benar-benar totally free. Itu dari Mami Santi. Yeay. Dan kita batasin juga kan Mami, hanya untuk 100 orang kan itu ya? 100 orang aja. Jadi terbatas tapi free gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin bergabung, segera nanti join ya. Nah, kita akan segera bagikan flyernya ya. Flyernya ya. Oke. Mami, ini karena waktunya udah ya agak mepet supaya karena kalau kita ngobrol ya Mami ya pasti akan lupa waktu ya kalau udah ketemu sama Mami. Karena energi antusiasnya tuh benar-benar pengen terus menguras artinya pengen tertular oleh energinya Mami ya. Nah, Mami, untuk pertanyaan terakhir nih Mam, apa pesan-pesannya ini untuk netizen yang sekarang udah bergabung supaya lebih lebih baik lagi perasaannya untuk menghadapi pandemi ini? Karena kan sudah dijelaskan tadi gimana sih awalnya, dari mana kita memulai, dan apa sih pesannya Mami untuk para netizen supaya kita semua bisa, saya bisa loh menghadapi menghadapi pandemi. Sekarang ini ya netizen dan juga untuk Mbak Ami serta untuk teman-teman semua, sekarang ini kita sudah dalam kondisi menuju new normal. Tapi bukan berarti normal ya, udah ya. Artinya dalam situasi ketidakpastian ini, teman-teman atau kita semua harus tetap waspada. Ikuti aturan-aturan ketentuan pemerintah ya. Di Indonesia ini kita bersyukur kita tidak di lockdown, dan kemudian lebih berorientasi bagaimana kita bisa tetap memperlancar arus atau kehidupan ekonomi kita. Tetapi jangan lupa, jangan ngawur ya, jangan ngawur. Dan yang paling penting adalah jaga kesehatan. Jaga kesehatan dengan olahraga rutin, vitamin itu juga tetap. Jadi ini jangan dianggap satu nasihat yang agak sepele. Tapi ini memang ya, karena juga selalu siap dengan vitamin ya,
siap dengan vitamin, terus kemudian saya juga selalu siap dengan selalu olahraga setiap hari. Itu penting. Ya, itu penting. Iya. Dan yang paling penting juga adalah teman-teman harus bahagia, harus gembira. Jangan selalu mengeluarkan kata-kata negatif. Aduh, susah cari duit sekarang. Aduh. Kenapa? Kalau semua orang melakukan reaksi seperti ini, inilah yang namanya law of attraction. Itu akan ditarik oleh semesta dan akan terjadilah apa yang kita keluhkan. Bagaimana kita menyampaikan sugesti positif ini ke semesta untuk kemudian dikembalikan lagi kepada kita agar semesta ini cepat pulih. Jadi bisa disimpulkan yang pertama kita mesti jaga kesehatan kita dulu ya. Bagaimanapun kita mau memutar roda ekonomi kita, tapi yang penting kita sehat dulu ya. Kemudian baru kita jangan mengeluh, artinya kita menebarkan energi-energi yang memang menarik kembali energi-energi positif supaya kita jadi jauh lebih baik ya Mam ya, dan solusi-solusi bisa segera ketemu ya. Nah, setelah itu kalau dari saya sendiri sih menganggap COVID ini adalah seleksi gitu ya Mam ya. Jadi seleksi bagi orang-orang yang pertama partisipatif dalam hal apa? Dalam hal menjaga kesehatan, dalam hal mengikuti anjuran-anjuran dari pemerintah. Kemudian partisipatif dalam menjaga juga lingkungannya supaya tetap sehat. Kemudian COVID juga menyeleksi orang-orang yang kreatif dan adaptif. Kita tidak akan pernah tahu sampai kapan COVID ini akan berakhir. Kita tidak bisa menunggu sampai keadaan ini menjadi lebih baik ya. Yang kita bisa lakukan adalah beradaptasi dengan keadaan hari ini supaya kita bisa jauh lebih baik. Seperti itu, dan kita bisa siap dengan new normal. Betul Mami ya? Dan yang paling penting adalah tetap pergunakan keseimbangan otak kiri dan kanan untuk supaya kita tetap bisa melakukan semua kegiatan kita. Yes, betul sekali Mami. Wow, terima kasih banyak Mami. Terima kasih banyak semuanya yang sudah bergabung hari ini ya. Semoga apa yang kami sharing hari ini bisa bermanfaat. Dan siaplah untuk menyambut new normal. Ya. Oke, teman-teman, kita tutup pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih Mami Santi, sharingnya sangat luar biasa, menginspirasi. Dan bagi teman-teman yang ingin ikut di webinar nanti, kami akan segera informasikan untuk linknya ya. Oke, Mami Santi ada yang mau disampaikan lagi? Cukup ya, dan jangan lupa untuk selalu positif dalam semuanya. Yang tentu saja bagaimana kita menyegarkan pikiran kita, bagaimana juga kita mempositifkan kalimat-kalimat kita, karena semua ini adalah hukum tarik-menarik yang akan selalu disebarkan dan dikembalikan oleh semesta kepada kita. Terima kasih Mami atas undangannya. Terima kasih Mami Santi. Sampai jumpa di lain waktu. I love you semuanya. I love you Mami Santi. Sehat semua ya. Mwah.